Setelah kejadian di ruang medis, Submeng datang dengan semangat baru. Khas bagi kunjungan ini, ia bahagia karena Chun Yaon berhasil mengumpulkan energi internal dalam waktu singkat, hanya 5 hari. Yang ini nyata, gumamnya terkejut sambil tersenyum bangga. Yaon pun menyapa guru dengan sopan, "Selamat pagi, guru." Dengan rasa penasaran, Submeng bertanya, "Di mana bola naga hitammu?" Yaon menunjukkan peti kecil berisi ramuan yang berfungsi sebagai booster energi selama 20 tahun. Submeng perlahan meneguk minumannya, siap untuk langkah selanjutnya. Namun, pandangannya teralihkan pada seorang anak botak yang terbaring di tengah ruangan. "Siapa itu?" tanya Submeng. Yaon menjelaskan bahwa anak itu adalah teman sekamarnya yang menyergapnya. "Klan setia, ya?" Submeng mendengus, mengenali kebodohan klan itu. Setelah memeriksa titik darah pada bocah itu, Submeng memberikan petunjuk jitu kepada Yaon tentang cara memanfaatkan bola itu. "Kunyah sebelum menelan agar energi terserap sempurna," kata Submeng. Rasa pahit bola itu menantang keberanian Yaon, tapi ia berhasil. Dengan bantuannya, energi dalam bola mulai menyebar. Saat nano, mekanisme di dalam tubuh Yaon berfungsi, Submeng tertegun. Apakah dia dilahirkan dengan tubuh dewa perang? Pikir Submeng, merasakan kekuatan luar biasa dalam diri Yaon. 2 jam berlalu, dan saat keduanya selesai, Submeng memandang Yaon dengan bangga. "Kerja bagus. Kamu berhasil mendapatkan energi internal selama 30 tahun. Yaon sangat bersyukur. Mengetahui bahwa kebanyakan orang hanya bisa mendapatkan setengah dari itu, rasa syukur memenuhi dirinya. Saat Submeng bersiap pulang, Yaon memanggil, "Guru, bisakah kau ajarkan formasi keterampilan pedangmu?" Submeng, terkejut sekaligus senang, menjawab, "Tentu saja. Ayo bersiap." Begitu keluar dari ruangan, Yaon membangunkan anak botak itu, tapi tak satu kata pun keluar darinya karena ketakutan. Saat pagi menjelang, suasana latihan dipenuhi keceriaan. Chun Mukeum tersenyum lebar, dan rencana Jahyun untuk mengirim anak tersebut ke rumah sakit sudah terbayar. Kedamaian di kelompok mereka setidaknya akan bertahan hingga besok. Kisah ini belum berakhir, banyak yang akan terungkap di tahap selanjutnya. Setelah 2 hari menunggu, kadet ke-23 akhirnya kembali dengan kepala dibungkus kain. Ketika dia muncul di ruang makan, wajah Chun Mukeum berkerut, menandakan kekecewaannya. "Jika dia tidak mau datang, kita akan mengirim seseorang untuk menemukannya," ingat Mukeum penuh kemarahan. Kadet ke-23, anggota klan lemah di Demonic Cult, berlutut dan menjelaskan, "Saya mencoba memotong otot kakinya, tapi kerusakan internalnya terlalu parah." Mukeum tidak percaya, "Berarti kamu tidak berani melawan dokter?" Kadet ke-23 berusaha menggunakan alasan yang telah diberikan Yaon, tetapi Mukeum tidak terkesan. Ketika Mukeum kembali melampiaskan amarahnya dengan tendangan, Jahyun mencegahnya, "Berhenti, Mukeum." Penasaran, Jahyun menanyakan nama dokter yang merawat mereka. Kadet ke-23 menjawab, "Baek Jongmeng." Nama itu memberhentikan Mukeum sejenak. "Jongmeng? Apakah dia magang dari dokter iblis?" "Benar," jawab Jahyun, yang telah mempelajari banyak informasi tentang pemujaan iblis. Mendapati dokter itu memiliki latar belakang yang kuat, Mukeum merasa frustrasi. Sia-sia mengirim orang ini. Dia tidak akan bisa memberikan bantuan. Di tengah tendangan dan cacian, kadet ke-23 hanya bisa merutuki dalam hati. Dia tidak ingin mencemari nama Chun Yaon yang telah menunjukkan sifat sejatinya. Dengan kelalaian Mukeum yang tak terhindarkan, kadet ke-23 terpikir, "Biarlah, aku akan menunggu kesempatan pas ketika dia kembali." Setelah itu, Mukeum menegur kadet ke-23 tentang kain di kepalanya. Saat kadet itu melepas kain, Mukeum menyeringai melihat kepalanya yang botak. "Ah, kamu pikir aku akan memaafkanmu karena mencukur rambut?" Kekacauan kembali terjadi di kelompok ke-8, dan 1 minggu berlalu sebelum harapan pun muncul. Chun Yaon akhirnya kembali ke grup setelah sesi latihan berat. Submeng, dalam kunjungan rutin ke ruang medis, membawa pedang yang tersembunyi dalam sarung kulit sapi. "Aku datang untuk mengajarkanmu banyak hal, tapi ini hari terakhir kita banyak waktu," kata Submeng dengan nada serius. Yaon antusias saat Submeng menggenggam pedang ringan yang terukir kata, "Light Dance." Submeng melemparkan pedang itu pada Yaon, yang terkejut dengan bobotnya. "Apakah ini seberat yang aku pikirkan?" tanya Yaon. Submeng menjelaskan, pedang ini lebih ringan dari yang biasa digunakan. Kecepatan adalah kuncinya. Setelah kedua latihan, Yaon menanti ajaran lebih lanjut. Namun Submeng menyadari bakat Yaon yang luar biasa. Dalam waktu singkat, Yaon sudah mampu menyerap semua gerakan dan membentuk teknik dengan sempurna berkat bantuan sistem nanonya. Ketika Submeng bersiap untuk menunjukkan keterampilan pedangnya, dia meminta Yaon mundur untuk memberikan ruang. Mengamati dengan saksama, Yaon bersiap untuk memindai setiap gerakan dengan nanonya. Dengan senjata di tangan dan semangat belajar, Yaon merasakan sesuatu yang baru. Ini bukan sekadar pelajaran, ini adalah kemungkinan untuk bangkit dan melawan segala rintangan yang ada di hadapannya.
Langit cerah dan kabut mengepul di sekitar tempat latihan saat Submeng, si Crazy Blade, meluncur keluar dari ruang medis. Dengan keterampilan bertarungnya yang mumpuni, ia berhasil mengelabui para penjaga dan staf akademi. Dari atap, Li Hameng dan Maraki mengamati. Tikus itu melarikan diri, gumam Hameng. Mereka tahu Submeng telah menyelinap untuk melatih Yaoun, dan meski melanggar peraturan, Maraki memahami alasannya. Sementara itu, di ruangan lain, Chun Yaoun terbaring di tempat tidur, tertidur lelap. Baek Jongmeng, dengan cemas, mengamati bahwa Yaoun yang biasanya bangun lebih awal, kini terlelap. Ternyata, dialah yang sedang menjalani proses restrukturisasi tubuh dengan bantuan mesin nano, mengubahnya menjadi prajurit yang lebih kuat. Setelah 1 jam, Yaoun bangun, tetapi tubuhnya bergetar dan ia muntah. Apa yang terjadi? Tanya Jongmeng panik. Benar-benar tak percaya, Jongmeng merasakan detak jantung Yaoun yang sangat cepat, seakan-akan ia baru saja menyelesaikan latihan berat. Dengan semangat yang diperbarui, Yaoun merasa kekuatan barunya ketika ia mulai berlatih dengan tangan kosong, menirukan gerakan tarian pisau kupu-kupu. Tanpa disadari, ia semakin peka terhadap lingkungan sekitar. Siap untuk apa? Suara dokter tiba-tiba menginterupsi. Yaoun kaget, saya hanya bersiap untuk kembali. Dr. Baek menilai kondisi Yaoun dan menyatakan bahwa ia telah pulih sempurna. Dengan mengenakan seragam seni bela diri dan tanda nomor 7, Yaoun tersenyum dan pamit kepada Jongmeng yang tampak kehilangan. Di tempat latihan, semua kadet berkumpul. Ketika Yaoun muncul, seisi kelompok berbalik menatapnya. Senyum jahat muncul di wajah Chun Mukeum. Tanpa menghiraukannya, Yaoun langsung menuju instruktur Impeng. Selamat datang kembali. Kamu baik-baik saja? Tanya Impeng tanpa banyak minat. Saat pertempuran formasi berlangsung, posisi Yaoun adalah yang paling krusial. Mukeum, yang tak bisa menahan amarahnya, menyindir, kamu dasar pengecut. Namun, yang mengejutkan Mukeum adalah ketenangan Yaoun. Dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi mata Yaoun menantangnya untuk bertarung. Rasa percaya diri Yaoun memancarkan aura baru, seolah-olah uji coba selama 2 minggu terakhir telah mengubahnya selamanya. Kenapa? Apakah kamu siap? Tantang Yaoun dalam hati, bersiap untuk menghadapi apapun yang datang. Siapkan diri. Jaga jarak. Jika ada lagi kecelakaan, aku akan mengeluarkanmu dari akademi, teriak instruktur Impeng, mempersiapkan siswa untuk pelatihan. Fokusnya tertuju pada satu sosok, Chun Yaoun, yang baru saja kembali setelah 2 minggu di ruang medis. Kekhawatiran melanda Impeng. Dengan tidak adanya pelatihan yang cukup untuk Yaoun, dia khawatir akan membuat kesalahan tragis. Ketidakpastian membuat Impeng ingin menghindari insiden serupa sebelumnya. Memulai sesi, Impeng mengibarkan bendera merah. Semua siswa bergerak rapi, mengatur formasi dengan pedang dan perisai. Meskipun beberapa lengan mulai bergetar karena beban, Yaoun tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia baik-baik saja, gumam Impeng, terkejut melihat Yaoun tidak tergoyahkan. Badan Yaoun, yang sebelumnya tak berdaya, tampak siap menantang. Sekelilingnya bergetar oleh ketegangan, namun Yaoun tetap fokus. Ketika formasi kedua diumumkan, siswa mengatur posisi menjadi setengah lingkaran. Iya. Perlahan, teriak Impeng, yang melihat semua siswa, termasuk Yaoun, bergerak lincah dan terkoordinasi. Mukeum di sisi lain, mulai merasakan ketidakpuasan. Kenapa dia tidak membuat kesalahan? Tanya Mukeum dalam hatinya, menyaksikan Yaoun melangkah dengan percaya diri. Dengan formasi ketiga yang diperintahkan, pemicu ketegangan semakin meningkat. Hati-hati, tapi cepat, perintah Impeng, saat mereka membentuk pertahanan yang solid. Kikuk, Jahyun, yang merasa terancam oleh kehadiran Yaoun, merencanakan sabotase. Dengan sendirinya, Jahyun menendang Yaoun dari belakang dengan energi internalnya. Namun, saat tendangannya mengenai Yaoun, energi tersebut kembali memantul, melempar Jahyun ke tanah. UGHH, jerit Jahyun, terkejut dengan reaksi tak terduga. Semua siswa terdiam, hanya melihat Yaoun sambil tersedak tawa. Ketika Jahyun berusaha bangkit, Impeng muncul dengan ekspresi marah. Kamu? Kesal dengan instruktur? Jahyun mencoba beralasan, tetapi Impeng tidak memberi ampun. Tongkatnya digunakan untuk menghukum dengan cepat, menohok perut Jahyun. Waktu luangmu akan hilang selama 3 hari. Pelatihan khusus, personal, ancam Impeng. Jahyun terkulai lemas, tak mampu melawan. Siswa dari kelompok ke-8 bersorak, menganggap ini sebagai hukuman yang pantas bagi Jahyun. Sementara itu, Chun Mukeum menggeram kesal. Niatan jahatnya untuk menghancurkan kepercayaan diri Yaoun hancur berantakan, dan kesal karena kehadiran Yaoun yang semakin kuat. Demi semua yang berharga. Chun Yaoun. Geramnya dalam hati, merasakan ketegangan yang akan membara di antara mereka. Ini baru permulaan pelatihan, namun ketidakpastian menuju konflik semakin jelas.
Di tengah pelatihan, siswa kelompok 8 menghadapi ketegangan antara Chun Mukeum dari klan loyal dan Chun Yeon yang acuh tak acuh terhadap Mukeum. Wali kiri, Lee Hameng, mengamati situasi ini, merasakan potensi luar biasa dalam diri Yeon. Dia baru saja tumbuh dari seorang pemula dengan energi internal yang mungkin mencapai 30 tahun, jauh lebih tinggi daripada anggotanya. Setelah seharian belajar dan berpuasa dari makanan enak, siswa berkumpul di kafetaria, disambut dengan hidangan ayam. Ketika suasana tenang, Mukeum mengganggu Yeon, mengejek statusnya sebagai petani. Yeon merespons tajam, memetakan kata-katanya atas Tuhan dan berhasil mempermalukan Mukeum yang terjebak dalam balasan emosionalnya. Konfrontasi memuncak ketika Mukeum mencoba menyerang Yeon, tetapi tidak terduga, Yeon melarikan diri ke hutan, memicu kejar-kejaran. Dengan kecerdikan dan kecepatan luar biasanya, Yeon berhasil menjebak Mukeum. Tanpa peringatan, ia menyerang dengan telapak tangan, mengetes kekuatan tenaga internalnya. Kejadian ini membuat semua siswa terperangah, dari musuh menjadi pesaing. Perseteruan ini menjadikan Yeon lebih dari sekadar petani. Dalam dunia klan yang keras ini, posisi dan status baru mulai terbentuk, mengubah cara pandang setiap orang terhadap siapa yang benar-benar berkuasa. Kejutan dari duel ini menandakan bahwa permainan baru telah dimulai. Serangan Chun Yeon menggetarkan, mendorong Chun Mukeum 2 langkah mundur meskipun ia mempertahankan dirinya dengan 7 lapis energi. Kehilangan rasa percaya diri, Mukeum memutuskan untuk menyerang kembali dengan formasi loyal Demon Fist, tetapi Yeon berhasil menghindari serangannya dan memberikan serangan balasan yang cepat. Meski tidak memiliki senjata, Yeon menggunakan energi internalnya untuk menyerang dengan keahlian. Mukeum terkejut melihat keahlian bela diri Yeon dan meremehkannya sebagai pemula. Namun, ketika Mukeum meluncurkan serangan bertubi-tubi, Yeon merasakan tekanan dan ketidakpastian. Tiba-tiba, suara dari Nano, sistem canggih di dalam dirinya, memberitahu bahwa kekuatan pertarungan baru akan dimulai. Dengan bantuan augmented reality, Yeon dapat melihat setiap gerakan Mukeum dan belajar untuk menghindar. Serangan demi serangan dari Mukeum dihindari dengan mudah, dan Yeon kini terampil melakukan serangan balik dengan keterampilan yang mengagumkan. Kombinasi gerakan sabar dan keberanian membuatnya terlihat lebih dari sekadar petani. Merasa terdesak, Mukeum mulai mengingat masa lalu yang menyakitkan, mendorong kemarahan dan kebencian dalam dirinya. Dalam keadaan putus asa, ia mengarahkan tinjunya ke wajah Yeon, tetapi Yeon segera mengantisipasi langkahnya dan mencengkeram pergelangan tangannya. "Bagaimana mungkin aku kalah dari petani sepertimu?" teriak Mukeum frustasi. Dengan tatapan dingin, Yeon balas berkata, "Kau membawanya sendiri," menciptakan ketegangan yang mendalam antara keduanya. Dalam pertarungan ini, bukan hanya teknik bela diri yang teruji, tetapi juga kekuatan mental dan beban masa lalu yang dihadapi. Mukeum terpaksa menghadapi kenyataan, ia telah meremehkan musuhnya dan kini terjebak dalam pertarungan yang tidak bisa ia menangkan. Chun Yeon, yang sebelumnya hanyalah seorang petani tanpa energi internal, mengejutkan semua orang setelah mengalahkan Chun Mukeum, pangeran dari klan loyal. 6 siswa yang menyaksikan pertempuran itu ketakutan, sangat menyadari kekuatan Yeon yang kini melampaui mereka. Saat mereka membantu Mukeum berdiri, dia mendorong mereka menjauh dengan marah, merasa terhina. Belum puas, Mukeum berteriak pada Yeon, meminta mengapa dia tidak menyelesaikan pertempuran, menciptakan ketegangan di antara keduanya. Yeon menjelaskan bahwa jika tes itu bukan tes kelompok, dia pasti akan menghancurkan Mukeum. Meski terancam, Mukeum tetap meremehkan Yeon dan bersikap angkuh. Di perjalanan pulang, pemikiran Yeon dipenuhi dengan kebingungan tentang bagaimana ia bisa meningkatkan keterampilannya. Dengan bantuan sistem canggih bernama Nano, ia menyadari bahwa ia telah menggunakan hanya 3% dari potensi kemampuan Nanonya. Dia memutuskan untuk memanfaatkan sepenuhnya keunggulan tersebut dan meminta Nano menjelaskan seluruh kemampuannya. Setelah menerima pembaruan informasi, Yeon menemukan bahwa Nano dapat mensimulasikan pertempuran melalui augmented reality. Dengan bersemangat, ia memutuskan untuk berlatih dengan mengatur simulasi melawan avatar Chun Mukeum. Namun, ketika simulasi dimulai, Yeon tidak menyangka avatar tersebut meniru kata-kata dan kebiasaan Mukeum, membuatnya semakin kesal. Saat pertempuran dimulai, Yeon berusaha menerapkan strateginya, tetapi avatar Mukeum dengan cepat menghindari serangannya dan memberikan serangan balik yang menyakitkan. Rasa sakit yang diterima Yeon sangat nyata, berkat tingkat kerusakan yang ditetapkan pada 100%, yang membuatnya merasakan setiap pukulan. Namun, alih-alih mengubah pengaturannya, Yeon menyadari pentingnya menghadapi rasa sakit untuk meningkatkan keterampilannya. Dengan tekad yang kuat, ia menyiapkan serangan berikutnya, bersumpah tidak akan kalah lagi, bahkan dalam bentuk simulasi, menjadi persiapan penting untuk pertempuran nyata di masa depan. Larut malam, setelah 4 jam pelatihan intensif dengan simulasi augmented reality, Chun Yeon pulang ke asrama dalam keadaan lelah. Kendati tugas Nano menyembuhkan luka-lukanya, Yeon merasa telah mengalami kekalahan, hanya mampu memenangkan 1 dari 15 duel melawan avatar Chun Mukeum. "Betapa bodohnya aku, ingin menghancurkan kepalanya," keluh Yeon.
Nano mengingatkan, pengalaman Anda akan meningkat seiring waktu. Meskipun mengalami kekalahan di awal, Yeon semakin mampu bereaksi dan bahkan akhirnya dapat menyerang balik selama duel ke-10. Setibanya di asrama kelompok ke-8, suasana tegang menyambutnya. Para siswa mengamati dengan ketakutan, memperlihatkan rasa hormat yang belum pernah dilihat Yeon sebelumnya. Apakah ini rasanya memiliki kekuatan? Pikir Yeon sambil tersenyum melihat mereka membuka jalan. Kadet ke-23, Hubong, dengan berani menghampiri Yeon dan menawarkan diri sebagai pelayannya, mengingat kekalahan Mukeum yang telah membuatnya gusar. Saya, Kadet ke-23 Hubong, akan melayani Anda sebagai tuanku. Para siswa terkejut, sementara Yeon merasa terharu dengan pengakuan tersebut. Namun, tidak lama setelah itu, Chun Mukeum muncul dengan Jahyun, melontarkan cacian pada Hubong dan menghina kesetiaannya kepada Yeon. Yeon merespons dengan ketenangan yang mengejutkan semua orang dan berkata, kamu berani berbicara buruk tentang hambaku? Saat Jahyun menyerang, Yeon dengan gesit menghindar dan menangkis serangan dengan satu pukulan yang membuat Jahyun pingsan seketika. Dia bahkan tidak sebanding dengan Avatar, gumam Yeon, sementara Hubong menyaksikan dengan kagum. Mukeum terlihat terkejut namun memilih untuk tidak melawan Yeon, memilih untuk kembali ke tempat tidurnya dalam keheningan. Tindakan ini membuat siswa lainnya bertanya-tanya, menandakan bahwa kekuatan Yeon telah mulai mengubah dinamika di asrama. Hari ujian kedua pun tiba. Semua siswa berkumpul di tempat latihan, siap dengan pedang dan perisai, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan aura baru dan langkah penuh percaya diri, Yeon siap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan. Tes kedua di akademi dimulai, dengan pertempuran antara formasi grup. Setiap kelompok akan bersaing melalui 12 formasi, dan pemimpin akan menentukan strategi. Semua siswa bersiap, saat Wali Kiri, Lee Ha-meng, mengumumkan bahwa pemilihan lawan akan dilakukan melalui loter. Saat para pemimpin kelompok naik ke panggung, terjadi perubahan tak terduga, Chun Yeon, yang awalnya tidak dianggap, kini menjadi pemimpin kelompok ke-8. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Chun Won-ryo dari klan Nafsu. Beberapa malam sebelumnya, di tengah persiapan, Chun Mukeum, pangeran klan loyal, berbincang dengan Chun Won-ryo. Won-ryo memperingatkan Mukeum mengenai penyerang misterius yang mungkin mengincar pemimpin kelompok. Mukeum setengah hati memperhatikan peringatan itu, terpaku oleh keyakinan akan kekuatannya. Malam sebelum ujian, Yeon pelatihan simulasi dan mendengar suara perkelahian. Dengan menggunakan mode penglihatan malam nano, dia melihat Mukeum bertarung melawan seorang pria bertopeng yang kuat. Mukeum terluka parah, dan dalam detik-detik kritis, Yeon melompat untuk menyelamatkan pemimpin kelompoknya, menyerang penyerang tersebut. Pria bertopeng terpaksa mundur, namun Mukeum sudah terjatuh, menderita luka serius di kakinya. Yeon cepat membawa Mukeum dan anggota kelompok lainnya kembali ke asrama, di mana mereka terluka parah. Ketika instruktur datang untuk merawat mereka, Mukeum menyadari bahwa harapannya untuk berdiri dan memimpin kelompok dalam ujian kedua telah sirna. Keheningan menyelimuti kelompok ke-8, menyadarkan mereka akan realitas bahaya yang mengintai. Peringatan Chun Won-ryo mulai terbukti benar. Akademi bukan hanya tentang keahlian bertarung, tetapi juga tentang bertahan hidup dalam persaingan yang kejam.